Acuh. Aduh, kalau mau bersin ditutup dong. Gimana sih? Maaf Pak, saya nggak sengaja. Duh, rumah sakitnya masih jauh lagi. Demam saya kayaknya udah makin parah nih. Loh, Pocongkun, kamu mau kemana? Aku baru aja mau ke rumah kamu. Hah? Kamu mau ngapain ke rumah aku, Kunti-chan? Loh, kamu kan kemarin janji mau ngajak aku berenang hari ini, Pocongkun. Oh iya, aku lupa, Kunti-chan. Maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa, Pocongkun. Yuk kita ke kolam renang. Kunti-chan, kayaknya kita nggak bisa berenang hari ini deh. Loh, kenapa, Pocongkun? Aku lagi demam nih, Kunti-chan. Ini mau pergi berobat ke rumah sakit. Ya, gimana sih? Kamu kan udah janji, Pocongkun. Habis gimana dong, Kunti-chan? Kondisi aku lagi kurang sehat nih. Nanti kalau aku tenggelam di kolam renang gimana? Ya, kamu berenangnya pakai pelampung dong, Pocongkun, biar nggak tenggelam. Tapi kata orang kalau lagi sakit nggak boleh berenang, Kunti-chan. Kamu lebih dengerin kata orang lain daripada aku. Iya, gitu. Bukan gitu, Kunti-chan. Maksud aku, nih ngomong sama tangan aku. Aku mau ngambek. Ya, jangan ngambek dong, Kunti-chan. Ya udah deh, kita jadi berenang hari ini. Yeay, gitu dong, Pocongkun. Ya udah, yuk kita jalan. Kamu duluan aja ya, Kunti-chan. Nanti aku nyusul. Aku mau ganti pakaian renang dulu. Ya udah, tapi bener ya, Pocongkun. Nanti kamu harus nyusul loh. Kalau nggak kita putus. Oh no. Iya, Kunti-chan. Bro, masih jauh ya? Gue capek nih, istirahat dulu deh. Bentar lagi sampai kok. Nanggung mau istirahat. Tapi kaki gue pegel banget nih bro. Ya gimana sih? Katanya mau belajar berenang. Masa baru lompat sebentar aja udah capek? Iya, tapi kolam renangnya jauh banget. Ya nggak apa-apa cuy. Sekalian ngelatih fisik kamu tuh. Kamu udah lama nggak olahraga kan? Iya sih, tapi ntar lu ngajarinnya pelan-pelan aja ya. Gue takut tenggelam soalnya. Iya tenang, percaya deh sama saya. Oke lah, yuk lompat lagi. Duh, heran deh. Kenapa sih Kunti-chan ngotot banget mau berenang hari ini? Aduh, duh. Rese banget sih di pintu. Nggak jadi lagi bersinnya. Mau berenang pakai baju apa ya? Pakai yang ini aja kali ya. Kayaknya ini pakaian yang tepat buat dipakai berenang di saat lagi sakit gini deh. Ih, kenapa sih selalu nggak jadi bersin? Ini harus jadi nih. Aduh. Akhirnya bisa bersin juga. Pocongkun kok lama banget sih datangnya? Woi, Kunti, lu di sini juga? Kalian mau berenang juga? Enggak sih, yang mau berenang cuma dia doang. Terus kamu ngapain dong? Saya cuma ngajarin teman saya ini berenang. Soalnya dia nggak bisa berenang. Masa sih? Iya, dia mau mandi aja harus pakai pelampung dulu. Katanya sih takut tenggelam. Oh gitu. Bro, lu ngapain sih ceritain soal itu? Malu dong gue. Oh iya, sorry cuy, saya keceplosan. Op, mau kemana kau? Saya mau masuk bang. Mau berenang sama pacar saya. Bah, mana pacarmu? Pacar saya udah di dalam bang. Iya, kayak mananya kau ini? Loh, kenapa bang? Tadi kau bilang mau berenang sama pacarmu. Sekarang kau bilang pula lagi pacarmu udah di dalam. Kau jangan bikin aku pusing lah. Iya bang, saya emang mau berenang sama pacar saya kok. Tapi pacar saya udah masuk duluan. Kau jangan main-main sama aku. Gini-gini aku lulus TK tau kau. Kau pikir bisa segampang itu nipu orang pintar kayak aku ini? Loh, saya nggak nipu kok bang. Emang pacar saya udah di dalam. Udah. Capek pula aku dengerin ceritamu. Terus pakaian renangmu kok kayak gitu? Iya bang, soalnya saya lagi demam. Makanya saya pakai baju renang kayak gini. Oh gitu. Jadi itu pakaian renang khusus untuk orang sakit? Ya kira-kira gitu deh bang. Jadi gimana bang? Saya udah boleh masuk belum? Kalau kau mau masuk ada syaratnya. Syarat apa tuh bang? Kau jawab dulu pertanyaanku ini. Tapi jangan kaget kau ya. Pertanyaanku ini susah soalnya. Buah-buah apa yang bisa dimakan? Buah mangga bang. Ya, betul bah. Kok kau bisa tahu jawabannya? Aku aja 2 hari baru bisa ku jawab itu. Emang paten kali otak kau. Kupikir cuma aku aja yang pintar di sini. Ya udah masuklah kau. Hati-hati aku di dalam ya. Yeay, akhirnya masuk juga. Makasih ya bang. Iya sama-sama. Bah, gak nyangka ada orang pintar selain aku. Kunti, pacar lu yang otak dan hidupnya gak berguna itu gak ada kan? Oh, Pocongkun kayaknya bentar lagi datang deh. Dia lagi ganti pakaian renang dulu di rumah. Oh no. Aduh, kenapa sih dia harus ikut? Nah itu dia Pocongkun. Sahabat-sahabatku, kalian di sini juga. Senengnya bisa ketemu kalian lagi di sini.
Wah, makin gila aja nih pocong. Masa berenang pakai jas hujan sih? Bro, ayo kita cabut. Gua nggak mau ketularan gila kayak dia. Cuy, tunggu dong. Ya elah, main tinggal-tinggal aja sih. Ya, kenapa mereka malah pergi sih? Padahal kan saya baru datang. Pocong Kun, kamu ngapain mau berenang pakai jas hujan? Iya Kunti-chan, aku kan lagi demam. Kalau aku berenang pakai jas hujan, badan aku nggak basah dan aku jadi nggak kedinginan. Jadi demam aku nggak makin parah Kunti-chan. Wow. Tapi kalau kamu berenang pakai jas hujan, bakal susah dong geraknya Pocong Kun. Gak apa-apa Kunti-chan, aku juga biasanya berenang pakai gaya batu kok. Ya udah terserah kamu aja deh Pocong Kun. Yuk kita berenang. Loh, kamu kok gak ganti baju renang Kunti-chan? Oh iya lupa. Udah nih, ayo Pocong Kun kita masuk air. Oke Kunti-chan. Pocong Kun, ayo masuk. Airnya gak dingin kok. Awas Kunti-chan, aku mau lompat nih. Hati-hati Pocong Kun, licin. Aduh. Jadi nanti kalau udah sampai di air, usahakan kaki kamu digerakin ya cuy. Jangan diem aja. Oke bro, gua ngerti. Cuy, saya mau tanya deh. Apa tuh? Itu kamu gak ada pelampung lain ya? Harus banget pakai pelampung yang itu. Habis di rumah gua yang ada cuma pelampung ini bro. Ini juga pelampung yang gua pakai buat ambil nilai renang waktu SD. Ya udah deh. Sekarang kamu masuk air Gi. Ingat ya, yang saya ajarin tadi, kakinya digerakin. Oke siap bro. Wah, berhasil bro. Gue udah bisa ngapung nih. Akhirnya gue bisa berenang juga bro. Nggak perlu selebay itu juga sih cuy. Ini kan kolam renang buat balita. Kamu berdiri juga masih bisa di situ. Iya juga sih bro. Kan lu yang nyuruh gerakin kaki tadi. Ya, tapi nggak usah berlebihan juga cuy. Ini cuma pemanasan doang. Habis ini kita baru ke kolam renang dewasa. Oh gitu. Bilang dong bro. Kunti-chan, udahan yuk berenangnya. Aku udah menggigil nih. Bentar deh Pocong Kun, aku masih mau main wahana di sebelah sana. Wahana apa Kunti-chan? Lah, kamu nggak tahu? Di sebelah sana ada banyak wahana Pocong Kun. Udah deh, kita langsung ke sana aja. Aku capek jelasinnya. Ya udah deh Kunti-chan. Nah, ini dia Pocong Kun wahananya. Cara mainnya gini nih. Wih. Ayo Pocong Kun, sekarang giliran kamu. Kunti-chan. Aduh, kenapa giliran saya malah kelempar sampai ke sini ya? Hah? Loh, itu air dari mana? Lantai di sini keren banget. Aduh. Ingat cuy, kamu harus gerakin kaki kamu kayak yang aku ajarin tadi ya. Ini kolam renang buat orang dewasa. Jadi kalau kamu gak banyak gerak, kamu bisa tenggelam. Bro, lu denger gak tuh? Denger apaan? Itu ada suara orang teriak. Di mana ya? Iya juga cuy. Yang di bawah, tangkap saya. Aduh. Pocong gila, apa-apaan sih lu? Main tabrak sembarangan aja. Maaf sahabat, saya tadi kelempar pas lagi sama Kunti-chan. Bukan urusan gua, udah minggir lu sono. Sahabat, saya numpang pegangan di pelampung kamu dulu dong. Badan saya udah lemes banget nih. Enak aja, gua mau belajar berenang. Sono lu, jangan deket-deket. Mau ngapain lu? Bentar sahabat, saya mau bersihin dulu. Jadi, jangan bersih di sini dong. Jijik tahu. Sahabat, jangan digangguin dong. Saya jadi susah nih bersihinnya. Gua nggak peduli. Pokoknya jangan bersihin di sini. Ntar kena gua. Jorok banget sih lu. Kenapa nih? Aduh mampus, gua gak bisa berenang. Tolong. Sahabat, ayo kita pegangan. Ogah. Ini semua gara-gara lu dah. Awas aja lu. Kalau kita udah turun nanti, gua habisin lu. Terus kita harus gimana nih sahabat? Kita minta tolong aja dulu. Mana tahu ada orang lewat yang menolongin. Oke deh, tolong. Tolong kami. Tolong. Tolong. Kita mau nonton film apa ya Pocong Kun?
terserah kamu aja deh, Kunti-chan. Kamu kenapa sih, Pocongkun? Kok kerasa kerusuk gitu? Iya, aku kebelet pipis nih. Ya, tapi aku masih mau lihat poster film ini. Ya udah kalau gitu aku cari toilet dulu ya, Kunti-chan. Kamu lihat-lihat aja dulu poster filmnya. Ya udah deh, Pocongkun. Daripada kamu pipis di kain kafan. Ya udah, kamu tunggu di sini ya, Kunti-chan. Iya, Pocongkun. Duh, kok toiletnya ada orang semuanya sih? Nah, itu ada toilet kosong. Awas, minggir lu. Lah, saya duluan yang mau ke sana. Aduh, gua udah mules nih. Lu cari pasir aja deh sono. Hah, emangnya saya kucing? Teman, masih lama ya? Gantian dong. Diem lu, gua gak mau temenan sama lu. Aduh, kalau enggak kita buang airnya berdua aja deh. Bukain dong. Apa? Udah gila kali ya? Saya dobrak aja pintunya ya, biar kita bisa saling berbagi tempat. Jangan macem-macem lu ya. Aduh, bawel amat sih nih orang. Daripada pas didobrak gua lagi ngeden, mending gua jeda dulu dah. 1, 2, 10. Aduh. Makan tuh barang gua. Nggak bisa sabar sih lu. Aduh, kok nggak bilang-bilang sih mau bukain pintu? Jadi ngompol di kain kafan deh ah. Kunti-chan, udah tahu belum mau nonton film apa? Pocongkun, kamu kenapa? Muka kamu, kain kafan kamu. Oh no. Iya, tadi aku nyungsep di kloset, Kunti-chan. Tapi walaupun kondisi aku kayak gini, kamu tetap sayang sama aku kan, Kunti-chan? Bang. Kunti-chan, kamu tunggu di sini dulu ya, biar aku aja yang ngantri beli tiketnya. Loh, kenapa nggak ngantri sama-sama aja, Pocongkun? Jangan, Kunti-chan, nanti kamu capek. Antriannya panjang loh. Aku rela kok, Pocongkun, kalau harus capek-capek ngantri, asalkan sama kamu. Kunti-chan, sosmed. So sweet, Pocongkun, bukan sosmed. Oh iya, so sweet. Ya udah kalau kamu mau ikut, ayo deh kita ngantri sama-sama, Kunti-chan. Kamu kok tega sih, Pocongkun? Nyuruh aku ikut ngantri. Kalau nanti aku capek gimana? Ya udah deh. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja ya, Kunti-chan. Oke, Pocongkun. Sebenarnya mereka berdua ini kenapa sih? Sahabat, kamu mau nonton juga? Jangan so akrab deh. Siapa juga yang mau jadi sahabat lu? Mau nonton film apa nih, sahabat? Gua mau nonton film apapun bukan urusan lu kali. Dan berhenti panggil gua sahabat. Gua jijik. Ya udah deh. Aku ngantri dulu ya, Kunti-chan. Kamu jangan nakal ya. Iya, Pocongkun, cepet balik ke sini ya. Loh, emangnya kenapa, Kunti-chan? Iya, kalau lama-lama nanti aku rindu. Kamu jangan rindu, Kunti-chan. Berat, biar Mas itu aja. Bah, muncung kau itu ya? Aduh. Jadi aku pula yang kena. Awak cuma tukang sapunya di sini. Justru karena abang tukang sapu, makanya saya kasih beban yang berat. Kalau abang tukang make up, pasti saya kasih yang ringan-ringan. Apa kau bilang? Bah, makin kurang ajar aja muncung kau itu ya. Ikut kau sama aku. Habis kau bikin. Aduh, ampun bang. Nggak ada cerita. Maaf bang, saya cuma bercanda kok tadi. Kepala kau itu bercanda. Diam kau situ. Emang nggak ada lagi otak ya anak itu. Bisa pula tahu dia aku pernah jadi tukang make up dulu. Pocongkun, kamu nggak apa-apa? Aduh, lumayan puyeng juga nih Kunti-chan. Ya udah Kunti-chan, sabar ya. Aku pasti akan kembali ke sini kok. Iya Pocongkun, love you. Love you too, baby. Alamak, mau muntah aku ah. Ih. Selamat datang Mas Pocong. Mau nonton film apa? Saya mau nonton film action berdua sama pacar saya, Mas. Judul filmnya? Judulnya Beranak Dalam Panci. Ada nggak, Mas? Wah, daftar film yang tayang hari ini nggak ada yang judulnya Beranak Dalam Panci, Mas Pocong. Ya, jadi adanya beranak dalam apa, Mas? Nggak ada yang beranak, Mas Pocong. Aduh, padahal saya lagi pengen nonton yang beranak. Kalau gitu, saya nonton film yang judulnya Azab Mayat Ketimpa Tabung Gas 3 kilo aja deh. Hah? Mas Pocong, ini tuh bioskop. Kami gak menayangkan sinetron azab di sini. Ya ampun, nih orang dari dusun mana sih?
Ya udah deh. Kalau gitu apa yang ada aja lah, Mas. Film Habibie Ainun aja ya. Lagi heboh soalnya. Mau nggak? Jangan deh, Mas. Saya nggak mau nonton film Indonesia. Saya mau nonton film luar negeri aja. Jadi Mas Pocong maunya nonton film apa? Saya mau nonton film Habibie Ainun aja, Mas. Kayaknya besok saya resign aja deh. Ya udah, ini tiketnya Mas Pocong. Boleh sekalian di copy ke sini aja nggak filmnya, Mas? Hah? Biar saya bisa nonton ulang di rumah. Loh, Pocong Kun, muka kamu kenapa bonyok gitu? Nggak apa-apa, Kunti-chan. Cuma dipukul aja sama tukang tiketnya tadi. Oh, gitu. Perhatian, perhatian. Pintu teater 5 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki tiket, silahkan memasuki ruangan teater. Pocong Kun, ruangannya udah dibuka tuh. Ayo kita masuk. Ntar aja deh, Kunti-chan. Aku baru aja duduk. Kalau sudah memiliki tiket, langsung masuk aja. Jangan entar-entar. Tuh, Pocong Kun, kita udah ditegur tuh. Kok dia bisa tahu ya kalau kita belum mau masuk? Bentar lagi deh, Kunti-chan. Aku lagi PW nih duduk di sini. Woi, mau masuk nggak? Kalau nggak, gua tutup lagi nih pintunya. Kebiasaan banget masuk bioskop telat-telat. Masuk lu. Waduh, ini yang bukain pintu galak bener. Udah deh, Pocong Kun, kita masuk aja daripada dimarahin lagi ntar. Iya deh, Kunti-chan. Ayo kita masuk. Aduh. Aduh, ini kursi kenapa sih? Kok ngelipat sendiri? Nah, akhirnya kursinya kebuka juga. Waktunya nonton. Aku jadi duta shampoo lain. Hah? Hah? Loh, kok film bioskop ada iklannya sih? Maaf. Tapi cuma sebentar balik lagi. Dan rambutku rontok. Cang cimen, tak ya? Cang cimen. Bang, bukannya itu popcorn? Oh iya, saya lupa. Corn popcorn. Bang, jualannya bisa di tempat lain nggak? Saya nggak bisa nonton nih. Sampean lagi nonton? Saya kira lagi bengong. Ya ampun bang, ngapain saya datang ke bioskop cuma buat bengong? Ya mana tahu. Sampean mau beli popcorn nggak? Enggak bang, saya lagi nggak mau makan popcorn. Beli tak ya? Ini ada rasa yang unik. Ada rasa prak ketoprak. Ada juga rasa nasi goreng pong kampung. Tinggal beli mau yang mana? Tapi saya nggak suka popcorn bang. Sampean ini kok aneh sekali. Popcorn itu kan sehat. Soalnya kan terbuat dari jagung tak ya? Hah? Emangnya jagung bikin sehat bang? Sampean ini gimana tak ya? Orang-orang kalau mau sehat kan harus lari pagi. Lari pagi kan namanya jagung. Itu jogging bang. Ya kan cuma beda huruf sedikit. Dah sudah, jangan diperpanjang tak ya? Dibeli saja popcorn saya. Duh, maaf ya bang, saya beneran lagi nggak mau makan popcorn nih. Sampean ini pelit sekali tak ya? Ya sudahlah, saya lagi pergi saja. Akhirnya bisa nonton juga dengan tenang. Hah? Ini tombol apa ya? Saya kok baru lihat? Aduh, kenapa sih cuma kursi saya aja yang bermasalah di sini? Udah deh, mending fokus nonton film aja. Apa? Tidak. Tadi filmnya sedih ya Pocong Kun. Aku nggak nonton apa-apa tuh Kunti-chan. Malam ini kok hawanya panas banget ya. Bikin gerah deh. Untung ada kulkas, jadi bisa minum yang seger-seger. Loh, airnya kok nggak dingin ya? Apa kulkasnya rusak? Wah, beneran rusak nih kulkasnya. Coba saya periksa dulu deh. Oh, jadi ini masalahnya.
Kira-kira apa ya yang nyangkut di dalam selang ini? Oh, ternyata ada es batu yang nyangkut. Hah? Aduh. Tolong. Aduh. Wah, kok bisa gini sih? Aduh. Licin banget lagi. Saya harus gimana nih? Aha, coba saya telepon Kunti-chan deh. Dia pasti punya solusinya. Halo, Kunti-chan, kamu di mana? Aku butuh bantuan nih. Cuy, kita mau kemana sih? Kita mau nyari orang yang jual besi, bro. Hah? Mau ngapain cuy? Gua kan mau bikin jemuran, bro. Makanya nih gua bawa tali panjang. Terus besinya buat apaan cuy? Ya buat jadi tiang jemurannya lah, bro. Gimana sih? Oh gitu. Udah deh, gak usah banyak tanya dulu. Ntar lu lihat aja hasilnya. Sekarang kita cari aja dulu orang yang jual besinya, bro. Ya udah deh. Jadi gitu, Kunti-chan. Rumahku udah jadi es semua nih. Aku nggak bisa gerak, licin soalnya. Kamu bisa bantuin aku nggak ya? Yaudah kalau gitu Pocongkun, kamu tunggu bentar ya di sana. Nanti aku datang. Oke Kunti-chan, jangan lama-lama ya. Aku udah mulai kedinginan soalnya. Oke Pocongkun. Kalau besi yang ini berapa harganya, Bang? Kalau yang itu harganya 500.000. Oh no. Hah? Kok mahal amat sih, Bang? Iya, udah murah itu. Biasa orang jual besi kayak gitu harganya bisa sampai 500 juta loh. Cantik, kamu ada di sini juga. Aduh, kenapa tiap episode aku ketemu sama kamu terus sih? Itu dia, cantik. Aku juga bingung. Mungkin kita jodoh. Iu, ya udah deh Bang, saya nggak jadi beli. Loh, kenapa pula kok gak jadi beli? Males Bang, ada pocong so ganteng kayak dia di sini. Bah, terus apa pula urusannya sama aku? Ya nggak ada Bang, saya malas aja lihat muka dia di sini. Saya pulang dulu ya. Bah, gara-gara kau ini hilang pelanggan aku. Loh, kok jadi salah saya sih, Bang? Iya, gak dengar kau tadi. Dia itu malas nengok muka kau. Tang apa kau datang ke sini? Heran aku. Saya datang ke sini kan mau beli besi, Bang. Kenapa jadi saya yang diomelin? Ya udah cepatlah kalau gitu. Aku pun muak lama-lama nengok kau di sini. Ini penjualnya gimana sih? Nggak ramah banget. Udah deh cuy, buruan aja beli besinya. Jangan malah bikin ribut. Ya udah deh. Kunti-chan lama banget datangnya. Pocongkun, Kunti-chan, akhirnya kamu datang juga. Maaf ya Pocongkun, aku lama. Soalnya tadi aku nyariin sepatu dulu buat kamu. Hah? Sepatu apaan Kunti-chan? Sepatu ini Pocongkun. Hah? Sepatu apa nih? Ini sepatu ice skating Pocongkun. Udah deh, kamu pakai aja dulu. Ya udah deh Kunti-chan. Wah, keren banget sepatu ini Kunti-chan. Nih Bang, saya mau beli besi yang ini aja. Ya udah ambil lah. Harganya berapa? Kalau kau beli satu harganya 700.000 itu. Hah? Kalau belinya dua? Kalau dua harganya jadi 50 juta. Hah? Kok jadi mahal banget? Ya suka-suka aku lah. Memang segitu harganya kok. Di mana-mana kalau ambil banyak itu dikasih diskon dong, Bang. Ini kok malah makin mahal. Allah, udahlah banyak kali cerita kau. Kalau mau ambil, kalau enggak ya udah cabut sana. Malas sekali aku hitung-hitung diskon itu. Udahlah cuy, bayar aja. Daripada makin panjang urusannya. Ya udah deh. Nih uangnya, Bang. Saya ambil dua ya. Gitu lah dari tadi. Malas sekali aku ngurusinya. Aduh. Bagus-bagus kau pegang besi itu. Kena kepala aku ini. Kenapa lagi, Bang? Kau kalau memang mau ngajak berantem bilang. Jangan kayak gini cara kau. Apaan sih, Bang? Siapa yang mau ngajakin berantem? Besi kau itu kena kepala aku. Ya maaf, Bang. Orang nggak sengaja. Yaudah yuk, bro. Kita cabut. Anak ini gak bisa dibilangin memang. Tunggu kau ya. Habis ini mau beli apa lagi cuy? Gak ada bro, kita langsung balik aja deh. Woi, kau rasain ini jurus congkelan besi panjang aku. Ya. Mampus lo kan? Wah, Kunti-chan, aku baru tahu ada sepatu kayak gini. Ya elah Pocongkun, kamu kan emang pengetahuannya cuma dikit. Iya juga ya Kunti-chan. Ya udah deh, aku mau lanjut keliling-keliling lagi pakai sepatu ini ya Kunti-chan. Iya Pocongkun, hati-hati ya. Hah? Suara apaan tuh? Aduh. Sahabat, lagi pada ngapain nih? Kenapa malah ketemu lu lagi sih? Duh, bakal kena sial lagi dah gua nih.
Pocong sialan, mending lu jauh-jauh deh dari sini. Loh, saya kan tinggal di sini, sahabat. Kok malah jadi saya yang diusir? Iya cuy, bener juga. Dia kan tinggal di sini. Harusnya kita yang pergi cuy. Diam lu bro, dasar pocong sialan, bikin gua makin kesel aja. Awas lu ya, gua hajar lu. Aduh. Hati-hati, sahabat. Di sini licin. Iya nih licin banget. Pocong sial, harusnya lu kasih papan peringatan dong kalau tau licin gini. Oh iya, bener juga ya. Bentar ya, sahabat. Nah, sekarang udah aman, sahabat. Saya lanjut keliling lagi ya. Dah, sahabat-sahabatku. Wah, songong banget tuh pocong sial. Mentang-mentang dia bisa jalan di atas es yang licin gini. Tapi cuy, gimana caranya dia bisa jalan dengan santai gitu ya? Padahal kan lantai es ini licin banget. Pasti karena sepatunya tuh bro. Dari mana ya dia dapat sepatu itu? Itu nggak penting bro. Sekarang yang harus kita pikirin, gimana caranya kita bisa ngejar pocong sial itu. Saya ada ide cuy. Ide apaan bro? Minggir cuy. Oke cuy, selesai. Kita kejar pocong sial itu pakai ini aja. Wah, gokil. Encer juga otak lu bro. Hehehe, ya udah cuy. Ayo buruan kita kejar tuh pocong sial. Oke bro. Pocong sial, berhenti lu. Wah, sahabat-sahabat saya naik apaan tuh? Wah, pocong sial itu nggak mau berhenti cuy. Iya bro, kita harus lebih kenceng lagi nih biar bisa ngejar pocong sialan itu. Iya cuy. Wah, sahabat, keren banget. Kalian naik apaan tuh? Nggak tahu juga. Bro, ini yang kita naikin namanya apaan ya? Sebut aja kereta luncur cuy. Oke bro, ini namanya kereta luncur. Oh, saya boleh gabung nggak, sahabat? Enak aja, lu kan udah ada sepatu itu. Lah, kok malah ngobrol sih cuy? Tadi kamu bilang mau ngejar pocong itu. Ini udah deket nih. Terus mau ngapain lagi kita? Oh iya, gue lupa bro. Iya. Sahabat, kenapa saya malah dipukul? Iya, soalnya lu tadi songong banget. Gue nggak suka, makanya gue pukul lu. Maaf deh sahabat, saya nggak sengaja. Nggak bisa. Gue belum puas pukulin lu. Gue mau mukul lagi nih. Diam di situ ya. Ya, jangan dong sahabat. Cuy, hati-hati cuy. Kenapa bro? Itu lihat, di depan kita ada banyak pohon tumbang. Ya. Untung aja kita berhasil ngelewatin pohon-pohon itu bro. Iya cuy, ya udah buruan kita kejar lagi pocong sial itu. Oke bro. Aduh. Duh, sahabat, udah dong main kejar-kejarannya. Saya capek nih. Diem lu, gue nggak terima kalau lu bisa lebih songong dari gue. Ya udah sahabat, saya minta maaf deh. Gak ada maaf-maafan. Pokoknya gue harus bisa ngejar lu sampai dapat. Kalau enggak hidup gue nggak tenang. Tapi kan kita udah mati sahabat. Lah iya bener cuy, kita kan udah mati. Bodo amat. Yang jelas gue harus bisa ngejar lu sampai dapat. Ampun sahabat. Aduh. Awas cuy. Tolong turunin saya dong. Saya takut ketinggian nih. Tolong. Untung cuma mimpi. Tapi serem banget sih mimpinya. Saya jadi makin takut sama ketinggian. Udah jam 12. Waduh, saya kan ada janji sama Kunti-chan hari ini. Kalau sampai telat dia bisa marah nih. Cuy, lagi ngapain sih? Lu bro, ngagetin aja sih. Habis dari jauh saya liatin kamu kok ngelamun aja di situ. Mikirin apaan sih cuy? Iya nih bro, gue lagi bingung. Bingung kenapa cuy?
Gue tuh pengen banget ngajakin pocong cantik kencan bro, tapi ke tempat yang nggak biasa gitu. Kalau ke mall atau ke restoran sih biasa banget bro, nggak ada spesialnya. Saran saya sih kamu ajak aja dia kencan sambil naik Flying Fox cuy. Apa? Wah lu gila ya bro. Gue itu mau ngajakin pocong cantik kencan biar bisa mesra-mesraan berdua. Kalau naik Flying Fox mana bisa bro. Iya sih, tapi pas lagi di atas kan pemandangannya indah banget cuy. Udah gitu coba deh kamu bayangin, pas dia habis teriak-teriak ketakutan gitu, saya jamin habis main Flying Fox itu dia pasti langsung melukin kamu cuy. Wah iya juga ya, nggak kepikiran gue. Oke deh bro, gue mau ikutin saran lu. Ya udah, mending sekarang kamu coba ngomongin dulu sama pocong cantik. Mudah-mudahan dia mau diajak naik Flying Fox sama kamu cuy. Oke bro. Kunti-chan sayang, aku udah dateng nih. Kita jadi pergi kan? Ih, Pocongkun, kamu lama banget sih. Makeup aku udah luntur nih. Ya, maaf deh Kunti-chan. Tadi tuh aku ketiduran. Kamu tuh emang kebiasaan banget kayak gitu. Tidurnya udah kayak orang mati. Lah, aku kan emang udah mati Kunti-chan. Alah, gak usah ngeles deh. Sekarang kamu naik dulu sini. Hah? Ngapain Kunti-chan? Aku tuh mau makeup ulang Pocongkun. Jadi kamu harus tungguin aku lah. Ya udah kalau gitu aku tungguinnya di bawah sini aja Kunti-chan. Ah, kamu yakin? Aku makeup bisa sampai 2 jam loh. Oh no. Iya, nggak apa-apa Kunti-chan. Aku tungguin di bawah sini aja deh. Ya udah terserah kamu aja Pocongkun. Cantik, cantik. Kamu ada di rumah nggak? Loh, kamu ngapain datang ke sini? Cantik, kamu lagi sibuk nggak? Tadinya sih enggak, tapi sekarang jadi sibuk banget. Oh no. Kamu punya waktu nggak ya? Enggak. Sebentar aja, please. Aku kan udah bilang aku sibuk. Kok maksa banget sih? Duh, tapi kamu nggak kelihatan kayak orang yang lagi sibuk tuh. Aduh, cantik ampun, Kalau sakit aku bilang cantik. sibuk, sibuk. Jangan maksa dong. Aduh, Kalau nggak ada urusan yang penting, mending kamu pergi aja deh. cantik tenang dulu dong. Sebenarnya aku tuh pengen ngajakin kamu kencan malam ini. Hah? Kencan? Iya. Kencan kemana? Kalau ke bioskop atau ke restoran, mending kamu pulang aja deh. Aku gak bakal mau. Ya enggak dong cantik. Aku mau ngajakin kamu main Flying Fox. Kamu mau nggak? Flying Fox? Boleh juga tuh. Oke deh, aku mau. Hah? Beneran nih? Yes. Hihihi. Iya, ya udah, tunggu bentar ya. Aku siap-siap dulu. Oke cantik. Pocongkun, lihat deh kucing itu. Hah? Kucing? Mana Kunti-chan? Itu Pocongkun di atas pohon. Hah? Emang kenapa Kunti-chan? Kasihan banget kucing itu nyangkut di atas pohon. Pocongkun, tolong turunin dia dong. Tapi pohon itu lumayan tinggi Kunti-chan. Iya, aku tahu kok. Makanya kamu manjat dong buat nolongin kucing itu. Bentar dulu Kunti-chan. Kita harus pastiin dulu kucing itu butuh ditolong atau enggak. Siapa tahu dia emang lagi nongkrong aja di atas pohon itu. Bentar ya Kunti-chan, aku tanyain dulu. Kucing? Loh, kamu kucing apa kambing? Kucing. Tapi tadi itu kan suara kambing. Iya salah. Meow. Cing, kamu nggak lagi nyangkut kan? Kamu emang lagi nongkrong doang kan di atas sana? Nongkrong gimana? Gue ini lagi nyangkut. Tolongin apa? Elah ribet amat sih. Tuh Pocongkun, denger kan? Udahlah, tolongin aja. Tapi Kunti-chan, aku tuh sebenarnya takut ketinggian. Hah? Kamu takut ketinggian? Iya, makanya aku tadi nggak mau naik ke pohon pas kamu lagi dandan. Wah, kalau gitu kamu harus diterapi Pocongkun, biar nggak takut lagi sama ketinggian. Hah? Gimana caranya Kunti-chan? Aku tahu tempatnya. Ayo Pocongkun, ikut sama aku. Iya Kunti-chan. Woi, kenapa malah pergi sih? Gak jadi nolongin nih. Miau, miau. Nah, ini dia cuy tempat Flying Fox-nya. Tuh, kamu langsung aja tanyain sama penjual tiketnya di sebelah sana. Oh gitu. Oke bro. Kalau gitu saya balik dulu ya cuy. Loh, kok balik? Kenapa gak ikutan naik bareng aja? Jangan dong cantik. Temen aku itu orangnya sibuk. Urusannya banyak banget. Ya udah bro, thanks ya. Hati-hati di jalan. Oke cuy. Ya udah kalau gitu, cantik. Ayo kita tanyain sama abang penjual tiketnya.
Permisi bang, saya sama calon pacar saya mau naik Flying Fox nih, bisa nggak? Bah, calon pacar? Pede kali muncung gue itu. Emang dia udah pasti mau sama kau? Ya mudah-mudahan aja mau lah. Kenapa malah jadi bahas itu sih bang? Iya, aku cuma bilangin aja sama kau. Jangan terlalu berharap, nanti sakit hati kau. Ya emangnya kenapa? Saya kan nggak ngerugiin abang. Ya mak, degil kali anak ini dibilangi. Ku kasih tahu sama kau ya, aku itu udah sering deketin cewek. Awal-awalnya aja lancar, tapi ujung-ujungnya ditolak juga ya. Ya itu urusan abang dong. Kenapa malah jadi curhat sama saya sih? Ya, kok ngeras kau? Aku kan ngomong pelan-pelan. Pelan dari mananya? Ya udah pelan lah itu. Itu pelan kali sama aku. Kalian berdua bisa diem nggak? Kalau enggak, aku hancurin di tempat tiket. Berisik banget sih. Bah, galak kali cewek kau. Ya itu dia bang. Udah deh, buruan sini tiketnya. Ya udah Nana, tiketnya. Kalian langsung aja ke atas ya. Nanti di sana udah ada orang yang ngurus kalian itu. Oke bang. Ayo cantik, kita naik. Nah, gitu dong, kan enak gak pakai ribut. Kunti-chan, ini tempat apa? Ini tempat Flying Fox, Pocongkun. Hah? Flying apa? Flying Fox. Udah deh, ntar kamu juga tahu sendiri kok. Intinya dari permainan ini kamu bisa ngelawan rasa takut kamu, Pocongkun. Oh, gitu ya Kunti-chan. Iya, Pocongkun. Ya udah, sekarang kamu beli dulu deh tiketnya sama abang itu. Iya Kunti-chan. Permisi bang. Saya mau beli tiket nih. Bah, kau rupanya. Kalau kau yang beli berarti udah saatnya harga tiketku naikkan. Loh, kenapa gitu bang? Ya nggak apa-apa, suka-suka aku lah. Sibuk aja kau. Ya udah kalau gitu saya beli tiketnya 1 ya bang. 2M sini. Hah? Yang bener aja dong bang. Masa 2 miliar? Ya udah 3M. Nah gitu kek. Nih bang, ambil aja kartu ATM saya. Ya udah, nah tiketnya. Langsung aja naik ke atas ya. Oke bang, ayo Kunti-chan. Pocong cantik, kamu ngapain di sini? Loh, kamu kok ada di sini juga? Aku mau main Flying Fox. Sama dong. Pokoknya kamu jangan deket-deket sama aku ya. Aku gak mau ketularan sial. Pocongkun, itu siapa? Itu sepupu aku, Kunti-chan. Dia yang dulu sering bully aku waktu kecil. Oh. Peserta berikutnya yang mau main siapa tak ya? Saya mas. Loh, sampean ini kan perempuan. Iya mas, emangnya kenapa? Loh, sampean ndak dikasih tahu sama penjaga tiket di bawah? Hah? Dikasih tahu apaan mas? Khusus hari ini yang boleh main Flying Fox cuma laki-laki saja tak ya? Itu aturannya. Wah, kalau gitu saya aja mas. Saya laki-laki kok. Oh ya sudah, silakan dipasang dulu talinya tak ya? Mas, ini yakin nih udah aman? Ya tentu saja. Kami itu selalu mengutamakan keselamatan tak ya? Oh gitu, ya udah bagus deh mas. Terus ini kapan saya ngeluncurnya mas? Ya tahan dulu tak ya? Kan masih ada 1 pocong lagi. Oh iya lupa, gua kan mau naik Flying Fox ini sama bidadari gua ya. Ya udah mas, buruan deh. Sahabat. Aduh Tuhan, kenapa malah lu sih? Harusnya si cantik dong yang di situ. Tapi khusus hari ini yang boleh main Flying Fox-nya cuma laki-laki aja, sahabat. Aturan dari mana tuh? Tuh. Pokoknya gua gak mau tahu. Gua nggak sudi main Flying Fox bareng sama lu. Sono lu turun. Sahabat. Aduh. Sampean berdua ini jangan banyak gerak tak ya? Saya belum selesai ngikat talinya. Bodoh amat. Pokoknya saya nggak mau main kalau ada pocong sial ini. Aduh. Sahabat. Kan sudah saya bilang, jangan banyak gerak tak ya? Emang mantap kali kalau habis buang air ini. Lega kali perut aku bah. Kalau kayak gini kan udah enak kali aku jaga tiket. Woi, kalian dua nggak bisa rupanya jatuh di tempat lain. Mbak, kurang ajar kali bah. Awak lagi marah kayak gini malah santai kali orang itu tidur di situ. Minta kena pukul memang orang ini ya. Woi, bangun kalian. Gak bisa kalian hargai aku lagi marah ini. Pocongkun lama banget
sih datangnya. Tapi nggak apa-apa deh. Mungkin dia lagi nyiapin kado. Soalnya kan hari ini aku ulang tahun. Hihihi. Kunti-chan, maaf ya aku telat. Iya nggak apa-apa Pocong Kun. Hah? Kok tumben ya Kunti-chan nggak marah sama saya? Biasanya kalau saya telat pasti ditabok. Pocong Kun. Iya Kunti-chan. Kamu nggak bawa apa-apa ya? Enggak Kunti-chan. Emangnya kenapa? Oh nggak apa-apa Pocong Kun. Ya udah Kunti-chan, ayo kita jalan. Mau kemana Pocong Kun? Enaknya kemana ya Kunti-chan? Gimana kalau kita ke toko kue Pocong Kun? Hah? Toko kue? Mau ngapain Kunti-chan? Kita cari kue ulang tahun gitu. Hah? Emangnya siapa yang ulang tahun Kunti-chan? Ya emang kalau mau beli kue ulang tahun harus ada yang ulang tahun. Ya agak aneh aja sih kalau kita beli kue ulang tahun buat dicemilin doang. Jadi kita mau kemana dong? Gimana kalau kita main time zone aja Kunti-chan? Hah? Time zone? Kunti-chan, aku sengaja ngajak kamu ke sini biar kamu lihat perjuangan aku buat ngasih kado ulang tahun kamu. Oh, Pocong Kun, cute banget sih. Oh, so sweet banget. Kunti-chan, kamu kenapa? Hah? Enggak apa-apa Pocong Kun. Jadi gimana Kunti-chan? Kamu mau nggak kalau kita main ke time zone aja? Iya Pocong Kun, aku mau. Ya udah yuk kita jalan. Kunti-chan tunggu dong. Aku semangat banget sih. Cuy, Hah? kamu nggak mau pikir-pikir dulu? Pikir-pikir soal apa bro? Soal rencana kamu mau nembak pocong cantik di tempat inilah cuy. Hah? Emangnya kenapa bro? Ya menurut saya sih ini bukan tempat yang bagus buat nembak cewek. Ya elah bro, lu nggak pernah lihat drama Korea sih. Justru ini tuh tempat paling romantis buat nembak cewek bro. Gua juga udah punya rencana bagus buat nyatain perasaan gua sama pocong cantik nanti. Gua jamin dia pasti mau jadi pacar gua bro. Emang rencana kamu gimana cuy? Nih ya, lu bayangin aja, gue bakal ajakin pocong cantik buat main capit boneka, dan gue bakal ambil boneka yang paling lucu buat dikasih ke pocong cantik. Abis itu gue bilang deh perasaan cinta gue sama dia. Dia pasti tergila-gila sama gue bro. Emangnya kamu yakin bakalan dapat boneka cuy? Ya yakin lah bro. Udah deh, lihat aja ntar. Kalau sampai gue jadiin sama pocong cantik, lu bakal gue traktir makan bro. Tenang aja. Ya udah deh, terserah kamu aja cuy. Denger ya, kalau sampai malam ini kamu bikin aku bete, aku gak bakal mau lagi diajakin keluar sama kamu. Loh, kamu kenapa cantik? Datang-datang kok langsung marah? Iya, aku lagi kesel. Hah? Kesel kenapa? Tadi waktu aku ke toilet, ada yang habis buang air tapi nggak disiram. Jadi terpaksa aku yang nyiram. Pokoknya aku kesel banget hari ini. Kok malah pada diam sih? Maaf cantik. Ya udah biar kamu nggak kesel lagi, kita langsung masuk aja deh. Ya udah, yuk. Mau kemana kalian? Ya mau masuk lah bang. Mau kemana lagi? Kalian bawa kartu membernya nggak? Hah? Sejak kapan main di time zone ini harus pakai kartu member? Ya sejak hari ini lah, kayak mananya? Terus kalau nggak punya kartu member gimana dong? Ya kalian harus buat dulu lah kalau kayak gitu. Buatnya di mana bang? Ada dua caranya. Kalian bisa buat di dalam sama kasir time zone-nya, atau kalian bisa buat sama aku. Kalau buat di dalam, jadinya lama kali. Habis waktu kalian buat bikin kartu itu aja nanti. Terus kalau buatnya sama bang lebih cepat gitu? Paham pun kau rupanya. Nggak capek muncung aku jelasinnya. Ya udah kalau gitu kita bikin sama abang aja deh. Berapa biayanya? Kalau bikin sama aku agak mahal dia. Hah? Agak mahal? Emang berapa? 500 juta. What? Kalau gitu kita bikin di dalam aja deh bang. Pasti biayanya lebih murah. Tunggu dulu. Kalau kalian nggak bikin sama aku berarti kalian nggak boleh masuk. Loh kok gitu bang? Ya iyalah, kalian nggak mau bikin kartunya sama aku. Ya nggak aku kasih lah kalian masuk. Cemana ya? Loh kok malah jadi dipalakin gini sih? Ya suka-suka aku lah. Awak yang jaga pintunya kok. Siapa suruh kalian nggak mau bikin kartunya sama aku? Dicabut kalian sana. Hah? Bang, denger ya. Hari ini saya lagi kesel banget. Kalau abang bikin saya makin kesel lagi, saya nggak segan-segan bikin tangan abang patah. Kau pikir kau siapa bisa marah-marah di sini? Udah, ayo kita masuk.
Mak, betulan dipatahin tangan aku, bah. Kayak mana ini? Pocong Kun. Iya Kunti-chan. Aku deg-degan nih. Hah? Deg-degan? Iya, aku nervous banget nih Pocong Kun. Kamu lagi gak enak badan ya Kunti-chan? Kita pulang aja yuk. Ya jangan dong. Aku nggak sakit kok. Ya udah, ayo buruan kita masuk. Iya Kunti-chan. Ob. Mau masuk Len ya? Iya bang, kita mau main Timson di dalam. Udah ada kartunya belum? Hah? Kartu apa ya bang? Ah, kayak mananya orang-orang ini? Mau main Temjon tapi kok gak punya kartu semua? Kalau kau mau main Temjon di sini, kau harus punya kartu membernya dulu. Oh, bikinnya di mana bang? Sebenarnya bisa lebih murah bikin sama kasir di dalam. Tapi karena aku lagi butuh duit, kau bikinnya sama aku aja lah ya. Emang kalau mau bikin sama abang, harganya berapa? 700 juta. Aduh, kemahalan bang. Saya bikin di dalam aja deh. Ah, nggak bisa. Kalau kau nggak bikin sama aku, nggak usah masuk kau. Udah pulang kau sana. Ya udah deh, Kunti-chan. Ayo kita pulang aja. Hah? Pulang? Iya, habis kita nggak dikasih masuk sama abang itu. Minggir Pocong Kun, biar aku yang ngomong. Bang, hari ini saya mau dapat sesuatu yang spesial di dalam Timson ini. Abang harus biarin kita masuk. Kalau enggak saya bakal pecahin kepala abang. Yah, so keras pula kau. Kau pikir aku takut sama gertak sambal kau itu? Ayo Pocong Kun, kita masuk. Iya Kunti-chan. Mak, ngeri-ngeri kali cewek zaman sekarang ini. Ampun kali aku, bah. Cantik, kamu nggak mau pindah ke permainan yang lain? Hah? Pindah kemana? Permainan capit boneka mungkin. Kayaknya seru juga tuh. Ntar dulu deh, lagi seru nih. Aduh. Rasain lo pocong sial. Duh, sahabat, hati-hati dong lemparnya. Sakit nih. Lah, yang lempar bukan gua, ngapa jadi gua yang diomelin? Pocong sial, kamu ngapain sih datang ke sini juga? Bikin mood aku makin jelek aja deh. Kita cari permainan lain aja deh. Males banget main di sini kalau ada pocong sial itu. Dia cantik, aku juga jijik ngeliat dia. Kita main capit boneka di sebelah sana aja yuk. Ya udah, yuk. Ya, kok mereka malah pergi sih? Ya udah deh, Kunti-chan, ayo kita main lempar bola basket ini. Pocong Kun, kamu nggak mau main capit boneka aja kayak mereka? Hah? Ngapain Kunti-chan? Lebih seru permainan ini tahu? Cantik, kamu lihat ya, aku bakal ambilin satu boneka lucu buat kamu. Emangnya kamu bisa? Ya bisa lah cantik, kamu kok meragukan aku gitu sih? Ya udah, coba aja kalau gitu. Oke, kamu perhatiin ya. Tuh kan, apa aku bilang cantik? Aku bakal dapetin satu boneka lucu buat kamu. Ya udah, ambil dong bonekanya. Emang boneka apaan sih? Iya cantik, bentar ya aku ambil dulu bonekanya. Bro, kelihatannya rencana gue berjalan lancar nih. Wah, iya cuy, selamat ya. Ya udah, terusin deh. Oke bro. Ini dia bonekanya. Ini buat kamu cantik. Sama aku juga mau bilang sesuatu. Aduh. Cantik, kenapa aku malah ditabok? Kamu pikir aku toilet dikasih boneka yang bentuknya kayak kotoran gini? Hah? Bukan gitu maksud aku cantik. Aduh. Ambilin lagi aku boneka yang lain. Ingat ya, bentuknya jangan kayak kotoran gini. Sekarang giliran kamu yang lempar Kunti-chan. Pocong Kun, kamu yakin gak mau main capit boneka? Gak usah deh Kunti-chan, kita main lempar bola basket ini aja sampai bosan. Lagi pula, aku gak bisa main capit boneka itu. Lah, bukannya dari awal kamu ngajakin aku kesini buat main capit boneka itu ya? Hah? Enggak kok Kunti-chan, kenapa kamu mikirnya kayak gitu? Lah, bukannya kamu mau ngambilin salah satu boneka dari mesin itu buat aku? Jadi, kamu ngajakin aku kesini bukannya mau ngasih surprise? Kunti-chan, kita lagi ngomongin tentang apa ya? Hah? Kamu ingat kan hari ini aku ulang tahun? Hah? Kamu ulang tahun? Hari ini? Jadi, kamu beneran lupa kalau hari ini aku ulang tahun? Ini karena kamu telah jemput aku tadi. Hah? Ini karena kamu udah buang
Kunti-chan, tenang dulu dong. Diam. Ini karena kamu lupa hari ini aku ulang tahun. Ya, aduh. Cuy, kamu gak mau nyerah aja? Diem bro, gue lagi fokus nih. Ya udah deh. Hah? Bro, lu bisa diem gak? Gue gak bisa konsen nih ngambil bonekanya. Hah, saya nggak ngomong apa-apa cuy. Barusan gue denger suara teriakan, bukan lu ya? Bukan lah cuy. Sahabat, awas. Hah? Aduh. Oke, mesin capit bonekanya hancur. Mood saya juga udah makin rusak. Waktunya pulang. Bye. Cuy, kamu nggak apa-apa? Stop. Semuanya diam di tempat. Kenapa cuy? Gua harus cek dulu lokasi ini bener-bener aman atau enggak bro. Biasanya di hutan kayak gini banyak jebakan pemburu. Kita harus hati-hati nih. Gimana cuy? Udah aman belum? Oke, udah aman bro. Emang kamu tahu dari mana kalau tempat ini aman? Perasaan kamu nggak ngapa-ngapain deh. Cantik, aku ini udah banyak nonton film tentang pemburu hewan. Jadi kalau aku bilang di sini udah aman, artinya di tempat ini bener-bener aman. Kamu gak usah khawatir deh. Tolong, gua gak mau mati. Thanks ya bro, gua kira tadi gua bakal mati. Cantik, kamu jangan khawatir, aku gak apa-apa kok. Jangan GR deh. Siapa juga yang khawatir? Aku sama sekali nggak peduli tahu. Aku ikut ke hutan ini tuh karena kamu bilang di sini ada air terjun yang bagus. Sekarang tunjukin sama aku di mana air terjunnya. Sabar dong cantik, nanti aku tunjukin deh air terjunnya. Sekarang kita istirahat dulu ya. Kamu pasti capek udah jalan sejauh ini. Terserah kamu aja deh. Pokoknya awas aja kalau sampai kamu bohong. Tenang aja cantik, aku nggak mungkin bohongin kamu. Cuy, emang di sini beneran ada air terjun ya? Gua juga nggak tahu bro. Kata orang sih di sini ada. Ya elah cuy, kamu cari masalah aja deh. Habis gimana bro? Gue pengen banget bisa jalan berdua sama tuan putri gua. Terus gunanya saya di sini apaan dong? Kalau cuman buat ngeliatin tingkah aneh kamu buat deketin pocong cantik itu, mending saya pulang aja deh. Bro, lu jangan pulang dong. Gue tuh sengaja ngajakin elu bro. Soalnya gue butuh bantuan lu. Hah? Bantuan apaan? Jadi gini bro, hari ini tuh gue pengen kasih kejutan sama bidadari gue itu. Terus? Gue pengen banget kasih lihat ke dia pemandangan air terjun yang bagus. Nah, gue nggak tahu nih di sekitar sini ada air terjun yang bagus atau enggak. Lah, terus ngapain kamu ajak dia ke sini, cuy? Jadi berhubung gue nggak tahu di mana nyari air terjun yang bagus itu, gue pengen lu bantuin gue bikin air terjun di sekitar sini. Hah? Aduh, bro, kenapa gue malah digampar sih? Kamu udah gila ya? Gimana caranya kita bikin air terjun, cuy? Kalau urusan itu tenang aja bro, gue udah mikirin kok. Pokoknya ntar kalau pocong cantik udah tidur, kita mulai ngerjain ya bro. Terserah kamu aja deh. Ya udah, sekarang kita bikin tenda dulu deh. Ya udah deh. Pocong Kun, ini kita ngapain sih datang ke hutan malam-malam gini? Kayak nggak ada tempat lain aja deh. Kunti-chan, kamu jangan berisik dong. Nggak mau, pokoknya kamu harus jelasin dulu ngapain kita ke hutan malam-malam gini. Aku lagi ngelakuin penelitian, Kunti-chan. Penelitian apa? Penelitian tentang pipis ular. Nih Kunti-chan, tolong pegangin dulu ranting pohon ini. Aku mau periksa di sebelah sana. Duh, Pocong Kun, gak ada kerjaan lain apa? Gak penting banget sih. Kunti-chan, kamu emang gak penasaran apa? Gimana baunya pipis ular? Aku gak peduli. Aduh, aku gak mau tahu. Pokoknya kita harus pulang secepatnya. Nah, akhirnya selesai juga nih tenda. Baby, kamu mau langsung tidur apa makan dulu? Emang ada makanan apa aja? Bro, kita ada makanan apa aja ya? Kita nggak bawa makanan apa-apa, cuy. Lah, tadi sebelum berangkat lu bilang semua persiapan udah beres. Ya, mana saya tahu kalau kita bakal camping malam ini. Hah, jadi? Ya, jadi nggak ada makanan. Aduh, gimana nih? Beb, kata orang zaman dulu, pelukan juga bisa ngilangin lapar loh. Kalau nggak ada makanan bilang aja. Nggak usah modus yang aneh-aneh deh. Kunti-chan, lihat ini. Hah, lihat apaan, Pocong Kun? Ini Kunti-chan, ada bekas air di sini. Aku yakin ini pasti pipis ular. Ayo Kunti-chan, kita ikutin jejak airnya. Terserah kamu aja deh, Pocong Kun. Kamu nggak apa-apa, Pocong Kun?
Gak apa-apa Kunti-chan. Ayo Kunti-chan, kita lanjut lagi jalannya. Iya Pocong-kun. Jejaknya mengarah ke sini nih Kunti-chan. Pocong-kun, coba deh kamu lihat di pohon itu. Bang, lagi ngapain bang? Lama, terkejut aku. Kau ngapain di situ? Mau ngintip kau ya? Enggak bang. Alah, gak usah pura-pura kau. Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kau mau ngintip ya kan? Bukan bang, saya nggak mau ngintip kok. Jadi ngapain kau di situ? Saya lagi ngelakuin penelitian bang. Hah? Penelitian apa? Penelitian tentang pipis ular bang. Tadi saya udah lihat jejak air pipisnya dari pohon di sebelah sana. Terus saya ikutin sampai sini bang. Bah, sembarangan aja kau. Itu bukan pipis ular. Itu pipis akunya itu. Loh, abang kok pipis sembarangan sih? Ya suka-suka aku lah. Kenapa rupanya? Lagian kau ngapain pula nyari tahu tentang pipis ular? Gak ada urusan hidupmu yang lebih penting lagi. Tapi pipis ular itu topik yang menarik bang. Soalnya kan Kan, ku tembak kau kan? Makanya jangan besar kali cakap kau itu. Gak senang aku. Bang, pacar saya gak bangun lagi tuh. Abang sih kasar banget, main tembak-tembak aja. Alah, lebay kali ya. Ini kan film kartun ya. Biasa aja lah, kena tembak kayak gitu aja pun. Lagian dia kan udah mati. Masa kena tembak mati lagi? Duh. Nah, bangkit lagi ya pun. Gak apa-apa kok kan? Iya gak apa-apa bang, tapi tetap sakit juga. Kayak gitu aja pun sakit kau bilang. Gak mungkin lah. Coba sini, ku tembak lagi sini. Pasti masih bisa bangun ya kau. Tunggu situ ya. Aduh. Nah kan, apa ku bilang? Bangun lagi ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah. Film kartunnya nih. Iya bang, ya udah jangan tembak lagi ya bang. Ayo Kunti-chan kita jalan lagi aja. Iya Pocong-kun. Bro, lu udah siap kan? Udah cuy, si pocong cantik udah tidur. Udah bro, ayo kita cabut. Jangan sampai dia kebangun. Oke cuy. Aku udah ngerasa ada yang gak beres dari tadi. Apa sih yang mereka rencanain sebenarnya? Kunti-chan, lihat. Kenapa lagi Pocong-kun? Itu semak-semak itu goyang sendiri. Ayo kita periksa. Kunti-chan, lihat deh. Kasihan banget anak ular ini. Dia kejepit ranting kayu. Terus mau kamu apain anak ular itu? Gimana kalau kita jadiin anak angkat kita aja Kunti-chan? Hah? Itu. Kok aku malah dipukul sih Kunti-chan? Kamu tega ya? Hah? Tega apanya Kunti-chan? Kalau kamu jadiin dia anak angkat, artinya kamu jadi suami dari mamanya dia dong. Kamu jahat Pocong-kun. Aku mau pulang aja. Kunti-chan tunggu. Ya, Kunti-chan malah jadi salah paham. Bro, gua rasa tempat ini cocok buat kita bikin air terjun. Ya udah. Sekarang kita mau mulai ngapain dulu nih? Kita cari bahan-bahannya dulu bro. Lu cari aja kayu sebanyak-banyaknya, biar gue yang gali tanah buat dapatin mata air. Oke cuy. Gitu. Iya. Oh gitu ya. Jadi kamu nyasar. Terus kamu nggak tahu mama kamu ada di mana sekarang. Ya udah kalau gitu aku bakal bantuin kamu nyari mama kamu ya. Kamu jangan sedih. Iya aku janji kok bakal bantuin kamu. Iya sama-sama. Ya udah sekarang kita cari mama kamu ya. Oke bro, air terjunnya udah mau jadi nih. Gue jadi gak sabar ngeliat ekspresi Tuan Putri gue. Dia pasti seneng banget deh. Jangan mikir kejauhan dulu cuy. Siapin aja air terjunnya. Oke bro. Sahabat, lagi pada ngapain nih? Aduh gawat nih. Pocong blon, mending lu pergi deh dari sini sebelum gue hajar lu. Loh, emangnya kenapa sahabat? Aduh, lu gak usah banyak tanya deh. Pokoknya gue minta tolong banget kali ini lu jangan muncul di hadapan gue. Please. Wah, apaan nih? Keren banget. Pocong blon, jangan sentuh apapun. Aduh. Kalian lagi pada ngapain di sini? Baby, kamu kok udah bangun? Air terjunnya belum selesai loh. Apa? Air terjun? Bukan. Maksud aku. Jadi gitu. Gitu apanya, Beb? Jadi dari tadi kamu bohongin aku? Aku gak ngerti deh apa yang kamu omongin. Alah udah deh, nggak usah pura-pura lagi. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Sebenarnya air terjun yang kamu bilang itu beneran ada atau enggak? Jawab. Enggak, Beb. Oke, fine. Kalau gitu aku pulang dulu. Bye. Baby, tunggu dong. Pocong sial. Ini semua gara-gara lu nih. Tunggu dulu sahabat.
Apaan tuh? Kamu jangan keluar. Nanti kamu bisa babak belur. Pocong sialan, lu bawa ular kecil gini buat ngelindungin diri? Sahabat, jangan ganggu dia. Hajar saya aja sahabat, tapi lepasin dia dong. Blon, lu pikir gua peduli? Lagian sama ular kecil begini mah, gua gak takut. Dasar ular sialan, berani-beraninya lu gigit muka gua. Gua bakal urus ular itu nanti. Sekarang gua habisin lu dulu, pocong sialan. Cuy, kayaknya kita dalam masalah nih. Apaan sih bro? Lu gak usah belain pocong blon ini deh. Bukan itu maksud saya cuy. Kamu coba lihat ke belakang deh. Hah? Gawat bro. Mama. Bro, kabur yuk. Mau kabur kemana cuy? Sekeliling kita kan jurang. Aduh, mampus. Gimana nih bro? Kamu coba minta maaf dulu deh cuy. Oke bro. Tante ular, saya minta maaf. Saya nggak sengaja ngelempar anak tante tadi. Maafin ya tante. Aduh, tante ular. Cuma mimpi ternyata. Allahu Akbar. Ya, jadi telat sahur dah gua. Aduh. Bro, udah belum? Lama banget sih lu ganti bajunya. Iya, sabar dong cuy. Udah kelar kok. Kelamaan lu bro. Kita udah ditungguin sama komandan nih. Iya. Ya udah yuk kita lapor sama komandan. Sahabat, pada mau kemana nih? Pocong sial, bisa nggak sekali aja lu nggak usah sok akrab kayak gitu. Enak gua. Jangan jaim gitu dong sahabat. Kamu pasti rindu kan sama saya? Idih, najis banget. Udah. Kok malah pada berantem sih? Cuy, jalan. Ntar kita diomelin sama komandan lagi. Iya, habis nih pocong rese gangguin mulu. Emangnya kalian mau kemana sih? Kita mau pergi ke bulan, Cong. Makanya ini mau ngelapor dulu sama komandan. Hah? Ke bulan? Ikut. Iya, apa-apaan sih lu? Jijik banget dah. Ikut dong sahabat. Ikut ya. Please. Cong, buat pergi ke bulan itu gak bisa sembarangan. Banyak yang harus dibersiapin. Jauh soalnya. Tapi saya janji gak bakal nyusahin kok. Biarin saya ikut ya sahabat. Pocong lemot, lu gak usah sok-sokan mau ikut pergi ke bulan dah. Lu kan orang kampung. Naik lift aja lu muntah. Udah minggir lu sono. Aduh. Kayak mana cara pasang kabel ini? Kok susah kali, bah? Lapor komandan, kami sudah siap untuk berangkat. Sampai juga pun Glenn. Lama kali ya. Maaf komandan, tadi ada masalah dikit. Jadi apa misi kita kali ini komandan? Bentar dulu, ini kayak mana cara pasang kabel ini? Dari tadi ku coba gak bisa-bisa. Udah berasap kepala aku ini. Kayaknya itu kabelnya kebalik deh komandan. Masa iya? Coba komandan putar cara pasangnya deh. Iya betul bah, kepasang juga akhirnya kabel ini. Tapi kok layarnya gak mau hidup juga ini? Wah, kurang tahu juga tuh komandan. Mungkin emang monitornya udah rusak kali. Nggak mungkin lah. Kemarin aja masih bisa aku pakai untuk nonton video TikTok. Kayak mananya ini ya? Benci kali aku. Hidup juga akhirnya. Emang nggak bisa dihalusin barang-barang di sini. Minta dikasarin aja terus. Udah, kalian perhatikan ini. Jadi misi kalian itu cuma satu. Tancapkan bendera Surgatun di bulan. Paham kalian? Hah? Cuma nancapin bendera doang nih komandan? Iya, tadinya mau kusuruh kalian pungutin sampah di bulan itu. Tapi setelah aku pikir-pikir, di bulan mana ada yang mau sampah sembarangan. Jadi kalian tancapkan aja lah bendera di situ. Habis itu kalian balik. Jangan pula kalian foto-foto selfie di situ. Loh, emangnya kenapa komandan? Iya, pakai ditanya pula. Kalau kalian foto di situ, aku nggak ada. Nanti aku iri kayak mana? Awak pun pengen juga foto-foto di bulan. Cuma aku takut dosa. Loh, kok dosa sih? Ya kayak mana lah. Aku tuh suka mabuk kalau naik pesawat. Dalam agamaku kan nggak boleh mabuk-mabukan. Oh gitu. Sahabat, akhirnya saya bisa nyusul kalian juga. Aduh, ngapain sih lu muncul lagi? Siapa ini? Gini bang. Bang, kau panggil aku? Kau pikir aku tukang ojek? Panggil aku komandan.
Oh iya komandan, saya juga mau ikut pergi ke bulan komandan. Bah, enak kali mencongkong ngomong. Udah kayak mau pergi piknik aja gue bikin. Terus gimana komandan biar saya juga bisa ikut ke bulan? Untuk pergi ke bulan itu gak gampang. Kondisi fisik kau harus kuat. Kau juga harus pakai baju astronot kayak orang ini. Ini pakaianmu entah apa itu. Loh, emang pakaian saya kenapa komandan? Ya kau tengoklah sendiri tuh. Pantatmu aja koyak kayak gitu. Kayak mana kau mau pergi ke bulan? Sahabat, boleh nggak saya pinjem baju astronot kamu? Udah gini aja lah. Kau latihan fisik aja dulu. Nanti ku kasih baju astronot sama kau. Hah? Yeay! Tapi komandan, jangan suruh diikut dong. Pesawat kita kan cuma bisa buat 2 orang. Udah, kalian selipkan aja di dalam kulkas. Muat itu. Asik! Akhirnya pergi ke bulan. Ke bulan, ke bulan, ke bulan. Aduh! Jangan banyak kali tingkah kau. Ayo ikut aku. Kita latihan fisik dulu. Kalian 2 istirahat 15 menit sebelum masuk ke dalam pesawat. Siap komandan. Komandan, ini kita mau ngapain sih? Latihan fisik lah. Apa lagi? Tapi kenapa saya harus diikat gini komandan? Alah udah, banyak kali cakap kau. Siap ya, kita mulai latihannya. Iya komandan. Aduh. Mati kau. Ampun komandan. Aduh. Komandan, ini mau ngapain lagi nih? Udah diam kau situ, banyak kali cerita kau wah. Ampun komandan. Nah, ini latihan fisik terakhir kau nih. Jadi kau tahan-tahan aja dikit ya. Iya komandan. Kunti-chan, doain aku ya biar bisa pulang dengan selamat. Iya Pocongkun, jangan lupa ya. Nanti kalau kamu udah sampai di bulan, telepon aku. Hah? Di bulan mana ada sinyal Kunti-chan? Aku nggak mau tahu. Pokoknya kalau kamu udah sampai di bulan, kamu harus telepon aku. Kalau enggak kita putus. Ya udah aku usahain deh. Aku masuk dulu ya Kunti-chan. Iya Pocongkun, hati-hati ya. Oke, semua udah siap ya? Siap komandan. Dalam hitungan 10, ku pencet tombolnya ini. 10, 3, 8, 5, 1, 3. Sahabat, boleh nggak saya cobain megang setir pesawatnya? Woi pocong sial, lo bisa diem gak? Gangguin aja sih. Ya, ayo dong sahabat. Saya penasaran gimana rasanya ngendaliin pesawat roket. Sebentar aja. Pinjem dong sahabat, pinjem dong. Awas. Cuy, awas nabrak cuy. Lihat kan, gara-gara lu rese nih, pesawat kita jadi nabrak batu kan? Iya maaf deh sahabat. Udah deh, lu diam aja di belakang sono. Udah, bentar lagi kita mendarat nih. Yeay, akhirnya sampai juga di bulan. Saya mau keluar sekalian cari sinyal buat nelpon Kunti-chan. Pocong blon, jangan keluar dulu. Hah? Kenapa sahabat? Pokoknya harus gua pocong pertama yang menginjakan kaki di bulan. Tapi saya harus buru-buru keluar nih sahabat. Saya mau nelpon Kunti-chan. Di dalam pesawat ini nggak ada sinyal. Lu kalau bego kira-kira dong, di bulan mana ada sinyal buat nelpon? Masa sih sahabat? Pasti ada lah kalau saya keluar dari pesawat ini. Gua dulu yang keluar. Saya duluan sahabat. Gua duluan. Udah, jangan berantem di pintu dong. Aduh. Tidak. Ampun sahabat. Aduh. Sahabat, ini kita menancepin benderanya di mana sih? Kok jauh banget? Lu bisa diem gak? Udah deh, ikut aja. Gak usah banyak ngomong. Iya, tapi saya lapar nih sahabat. Kita cari makan dulu yuk. Sumpah ini pocong selin banget ya. Pocong gila, lu mau makan di mana? Ini kita lagi di bulan. Mana ada yang jualan di sini? Lah, itu apa? Bro, kenapa di bulan ada yang jualan ya? Gak tahu juga cuy. Saya juga bingung. Bang, di sini jual makanan apa aja? Sampean bisa baca tulisan itu. Rumah makan Padang. Oh, jadi abang ini orang Padang. Loh, saya orang Madura tak ya? Masa cara ngomong saya kayak gini dibilang orang Padang? Loh,
kok orang Madura jualan nasi Padang? Loh, emangnya orang Madura nggak boleh jualan nasi dan Padang? Ya boleh aja sih bang. Woi pocong sial, lu ngapain sih? Malah pesen makanan lagi. Habis saya lapar banget nih sahabat. Ini kalian bangsa cong-pocong mau ngapain pergi ke bulan tak ya? Ya terserah kita dong bang. Mau tahu aja, abang sendiri ngapain jualan di bulan? Yo, terserah saya juga dong. Sampean jadi mau beli apa tidak? Jadi Enggak. bang, Pocong sialan, lu kalau masih tetap mau makan di sini, gue tinggal aja dah. Bro, kita cabut. sahabat tungguin dong. Bang, saya nggak jadi beli deh. Aduh, gagal lagi saya dapat pembeli. Kayaknya ini tempat yang cocok buat nancepin benderanya deh. Gimana menurut lo bro? Saya sih oke aja cuy. Tanahnya juga lumayan lembek. Sahabat, Apalagi? boleh nggak saya yang nancepin benderanya? Aduh, lu bisa gak sih sekali aja gak bikin gue kesel? Cuy, kenapa tanahnya keluar air ya? Gak tahu juga gue bro. Kabur cuy. Iya bro. Sahabat, tungguin dong. Untung aja kita sempat kabur cuy. Kalau enggak bisa mati di bulan kita. Iya bro, untung aja kita berhasil kabur. Sahabat, saya boleh duduk di samping kamu nggak? Saya capek banget nih. Idih, apaan sih lu? Jangan macam-macam dah. Gue lagi nyetir pesawat nih. Ayo dong sahabat, geser dikit dong. Ih, minggir lu. Geser dong sahabat. Hah? Ini semua gara-gara lu pocong bego. Gua habisin lu ya. Ampun sahabat. Mampus lu. Cuma mimpi ternyata.